Saya di Maluku Utara. Oh, Maluku Utara Ya, ya. Maluku Utara. Tapi hebat abang ya, bisa jadi ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara di sana. Luar biasa itu. Iya, kita ditunjuk oleh DPP APHTN Han untuk menjadi ketua APHTN Maluku Utara. Iya. Di sana itu dokter tata negara memang banyak juga ya? Iya, Atau ada masih, beberapa. oh Kalau ada beberapa? kalau dihitung banyak sih nggak terlalu, cuman beberapa orang lah yang dokter, belum begitu banyak dokter hukum tata negara di Oh, Maluku Utara ya. mantap, mantap. Nah ini kan saya melihat ini perhelatan Pilpres ini memang menimbulkan banyak pro kontra, bahkan sampai ada usulan untuk pemakzulan presiden. Ini kan saya juga sempat baca tulisan abang di iNews itu, iNews media online ID. itu, saya baca itu. Nah memang terkait dengan pemakzulan ini, kalau saya nggak salah ingat, pernah saya buat makalahnya itu waktu S1 dulu. Nah, terkait dengan impeachment yang diatur di apa namanya konstitusi kita. Nah, terkait dengan tulisan abang kemarin itu, bisa enggak apa namanya tolong sampaikan di sini pokok-pokok pikiran itu, karena kan kemarin saya baca itu ada apa namanya agak luas juga ulasannya abang di situ. Nah, kira-kira itu lebih mengarahnya kemana? Apakah memang impeachment terhadap presiden, wakil presiden, atau memang arahnya itu untuk kedua-duanya seperti itu? Ya, benar, saya diminta untuk wawancara di salah satu media nasional, yaitu di iNews ID. Kurang lebih ada 1 minggu yang lalu diwawancara soal isu atau wacana usulan impeachment terhadap Presiden Jokowi. Hubungannya dengan Pilpres ya. Oke. Jadi itu fokusnya ke persoalan presiden ya, hubungannya dengan ada dugaan dari beberapa, dari publik lah, terhadap Mm-mm. cawe-cawe presiden, Mm. sehingga ada pada kurang lebih 1 minggu yang lalu juga, itu setelah ada pertemuan ya, petisi 100 pada Menko Polhukam untuk meminta Presiden Jokowi itu kalau bisa dimakzulkan terhadap proses pilpres ini, dengan beberapa dugaan-dugaan pelanggaran hukum yang sejak memasuki tahapan pilpres, sejak dari anaknya mendaftar di KPU sampai hari ini, yang dianggap ada kecenderungan ya terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi, Nah, sehingga lahirnya bentar bang. isu soal impeachment itu. Ya, ini kan memang apa namanya berangkat dari pencalonan si Gibran itu kan sebagai calon wakil presiden. Nah, kalau misalnya hanya melapor-melapor atau buat petisi begitu kan, otomatis semua orang bisa. Bukti konkret yang mereka miliki ada nggak? Jangan sampai kan hanya berkuar-kuar tapi ternyata nggak punya data juga. Ini kan susah. Nah, setahu saya, sepaham saya, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran seperti itu, kalau misalnya ada pelanggaran kan, untuk pemilu ini kan ada undang-undangnya sendiri kan, 7 2017 tentang pemilihan umum. Kalau misalnya ada pejabat yang melakukan kampanye itu kan nggak bisa, kecuali dia cuti dan lain sebagainya. Ada syarat-syarat yang diatur. Nah, untuk Pak Jokowi ini kira-kira yang mendasar itu apa? Dugaan pelanggaran terhadap dia. Hmm, Kan begitu. oke. Okay. Apa kira-kira? Nah, karena begini, karena soal kita bicarakan ini adalah soal impeachment atau pemakzulan toh. Jadi isu yang kalau kita lihat tarik dalam konstitusi atau Undang-Undang 45, problem-problem hukum yang mensyarati atau menjadi syarat untuk seorang presiden atau wakil presiden itu di impeach atau diberhentikan di tengah jalan, itu syaratnya misalnya ada dua, dia melakukan pelanggaran hukum dan tidak lagi memenuhi syarat. Nah, Oke, pelanggaran hukum, ada dugaan pelanggaran klasifikasinya. hukum itu kurang lebih ada beberapa jenis. Iya, Misalnya dia melakukan korupsi, oke. pengkhianatan terhadap Terhadap negara, negara. penyuapan misalnya, dan Mm-mm. melakukan perbuatan tercela. Itu dugaan pelanggaran hukum. Dan yang Oke. kedua, tidak lagi memenuhi syarat tadi itu. Nah, saya melihat dari sisi konstitusi ini, dari syarat konstitusi yang saya cermati, ada indikasi Jokowi itu melanggar beberapa larangan ya, misalnya isu tentang dinasti politik. Oke. Nah, dinasti politik itu tentu berhubungan dengan
soal karena kalau kita melihat sekarang juga ada proses hukum ya, melaporkan Jokowi di pengadilan umum, Oh, ada itu. ada karena dianggap Apa deliknya? melakukan pelanggaran dinasti hukum. Deliknya adalah pelanggaran terhadap larangan, bukan larangan sih, undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN kan begitu. Nah itu salah Intinya satu mewujudkan ya good dugaan di governance. situ karena ada anaknya situ. Mm-mm. Nah, nepotisme itu kan di undang-undang ini dilarang untuk seorang pejabat negara tuh. Mm-mm. Intinya bahwa negara ini siapapun lah pemerintah, pejabat termasuk presiden harus dia punya komitmen untuk menghindari dari perbuatan KKN. Nah, itu diatur dalam undang-undang penyelenggaraan pemerintahan yang Oke. bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya. Terhadap impeachment yang katanya berapa ya? 100 ya? Petisi itu. Ya, petisi 100. Nah, itu mereka fokusnya ke presiden doang atau ada wakil juga sekaligus paket paket presiden dan wakil presiden atau hanya apa namanya presiden doang? Pilih ya kita. Kiri, lurus dulu. Oh, belum saja. Oke. Kalau saya lihat di petisi 100, Arahnya mereka ke arahnya fokus presiden. oh Jokowi presiden karena doang. memang subjeknya yang difokuskan ke situ karena ini hubungan dengan pilpres kan. Oke. Ada anaknya yang ikut juga sebagai salah satu cawapres. Oke. Nah, kalau begitu proses impeachment ini apa namanya prosedurnya seperti apa? Kan yang kita tahu yang umum ya, yang umum yang saya pahami itu ada usulan dari DPR ke MK untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran itu. Kalau ke pengadilan yang tadi saya pikir itu bukan yang tertuang dalam undang-undang dasar kan, konstitusi kita. Nah, usulan ke MK oleh DPR, kemudian MPR memeriksa itu lagi setelah diputus oleh MK, lalu kemudian MPR yang mengeksekusi. Nah, itu secara teknis bagaimana, Bang? Karena kan kita juga ini belum belum tahu ya hukum acaranya seperti apa. Saya pribadi belum tahu. Nah, ini kan ada batasan-batasan terkait dengan apa namanya jumlah jumlah anggota DPR yang hadir misalnya berapa orang apa semua. Nah, kalau kita lihat di parlemen sekarang ini tidak sedikit juga ya partai koalisi siapa namanya Mas Gibran ini yang pasangan calon 02 itu kan banyak juga di parlemen. Nah, apa yakin dengan jumlah mereka yang banyak itu apakah bisa bisa quorum itu? Pertama tadi pertanyaannya soal syarat jumlah ya dalam Iya, konstitusi itu. Nah, kita pertama harus melihat dulu di soal sistem atau mekanisme pemakzulan, ya mekanisme impeachment atau pemakzulan. pemberhentian oleh kepada seorang presiden itu secara spesifik memang diatur dalam pasal 7B ya kalau mekanisme. Hmm. Jadi kalau Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi kita itu soal impeachment atau pemakzulan itu diatur. Pertama kalau bicara soal mekanisme hubungannya dengan soal kekuatan dukungan ya, berhubungan dengan suara itu memang kalau dalam pasal 7B itu diatur bahwa proses impeachment itu diawali dengan di DPR ya, dimintakan pendapat DPR. Nah, dari jumlah DPR itu harus 2/3 dari jumlah DPR. 2/3 Dua dari per tiga jumlah. dari jumlah DPR yang yang ada itu dan yang menghadiri itu dan harus membuat satu kesepakatan itu harus 2/3 juga dari jumlah DPR. Nah, itu Oke. aturan yang diatur dalam pasal 7B eh, secara spesifik diatur. Jadi harus terpenuhi. Jadi dari total misalnya jumlah DPR sekarang 500 lebih, itu harus 2/3 yang hadir dan menyepakati usulan pemakzulan terhadap presiden itu. Nah, itu dari pasal 7B. Nah, setelah itu, Nah, setelah setelah itu setelah misalnya tercukupi gimana? tercukupi pendapat DPR, hasil pendapat DPR yang sudah tercukupi itu langsung kemudian
diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga peradilan khusus ya, atau forum privilegiatum untuk memeriksa. Peradilan khusus. Iya, peradilan khusus. Ini peradilan khusus, bukan secara konvensional. Peradilan politik secara khusus yang Itu di mengatur mana? soal impeachment. Di Mahkamah Konstitusi. Oh, di MK. MK ini sebenarnya diistilahkan dalam konsep impeachment ini sebagai forum privilegiatum, legal spesial atau peradilan khusus, dia mengatur soal itu. Oh, ada itu ya? Ada. Saya ya. baru dengar lagi itu. Jadi ini juga walaupun proses pendakwaan presiden itu Didakwa. didakwa di tengah jalan, tapi ada peradilan ya, peradilan yang punya kewenangan adalah Mahkamah Konstitusi. Tapi saya nggak yakin Bang, karena MK ini kan terdiri dari 9 hakim. Sebentar, tadi ada pertanyaan soal apakah kekuatan parlemen, bagaimana sih kekuatan parlemen? Gimana tuh? Sekarang itu kan mayoritas itu partai koalisi, nggak mudah juga nih. Kalau persoalan ini misalnya problem soal cawe-cawe atau isu soal dinasti politik atau dugaan karena presiden ini ada punya kepentingan langsung terhadap proses pemilihan presiden, maka ini kan juga di luar tadi diduga dilanggar undang-undang tentang pemerintahan yang bersih dari bebas dari KKN, ada undang-undang tentang administrasi pemerintahan juga. Di situ diatur tentang konflik interest. Nah ini juga kan. Nah ini kalau kemudian ini terjadi konflik interest dan presiden punya kepentingan khusus dalam mengawal proses pilpres ini untuk menguntungkan salah satu pasangan, taruhlah misalnya pasangan 02 ya, karena di situ ada anaknya misalnya, maka yang dirugikan adalah pasangan 01 dan 03. Nah untuk forum itu kan dia harus berapa ya Bang? 3/4 dan 2/3 apa? 2/3 ya? 2/3. Nah jadi tunggu, bukan itu. Tadi skema kekuatan. Ya kekuatan di DPR itu kan lebih banyak partai koalisinya. Nah bisa yakin bisa mau impeachment. Justru itu. Ini kalau dugaan pelanggaran ini merugikan pasangan 01 dan 03, ini bisa terjadi koalisi toh. Koalisi partai yang mendukung 01. Oh, maksudnya yang 01 dan 03 gitu. Nah, kalau skema kekuatan politiknya gabungan partai politik seperti itu memungkinkan terjadinya proses impeachment di internal DPR sendiri. Nah, berarti kalau misalnya impeachment itu jalan hanya presiden doang, sekiranya jadi ya, berarti wakil dong yang jadi presiden. Iya, dalam Undang-Undang Dasar 45 di dalam konstitusi kan diatur jika presiden itu berhalangan tetap atau karena dia dimakzulkan atau diberhentikan secara tetap oleh MPR, maka dia digantikan oleh wakil presiden. Wakil presiden ya, wakil yang jadi yang penggantinya, begitu. Betul. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ini Bang, kira-kira abang melihat konstelasi politik yang ada sekarang ini, proses pemakzulan ini ataupun proses impeachment ini menjadi wajib tidak dilaksanakan? Ini versi menurut pendapat abang aja. Iya, sebenarnya konsep ya impeachment atau pemakzulan ini lahir dari sebuah hukum tentang bagaimana kita mengontrol kekuasaan ya, dalam hal ini presiden, untuk agar supaya dia tidak, kecenderungan dia menyalahgunakan kekuasaan ini terhindar gitu. Nah, isu soal pemakzulan di dalam proses hubungannya dengan soal proses pilpres ini 2024 ini saya kira juga urgen dilakukan karena ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan ya oleh presiden karena hubungannya dengan tadi itu, punya kepentingan langsung dengan salah satu pasangan, dalam hal ini karena anaknya juga ikut bertarung atau berkontestasi dalam pilpres ini sebagai cawapres gitu. Nah sekarang wajib nggak kira-kira? Nah bagi saya dalam konsep ketatanegaraan sebenarnya wajib atau tidaknya itu sebenarnya tidak bukan persoalan wajib tidaknya, tapi bagi saya kalau melihat dari beberapa indikasi
misalnya lahirnya fenomena tentang gerakan-gerakan rakyat dari misalnya petisi 100, ada beberapa pakar yang mengamati tentang fenomena Pilpres kali ini. Saya kira kalau menurut saya itu presiden paling tidak walaupun tidak dimakzulkan, dia menahan diri cawe-cawenya ya misalnya Ya. untuk kecenderungan dia misalnya berpihak ke salah satu pasangan. Karena bagaimanapun kekuasaan presiden ini sangatlah besar gitu dalam konteks Pengaruhnya luar biasa ya. pengaruhnya luar biasa dalam mengawal proses jalannya pemerintahan. Gitu. Bayangkan saja kalau dia, bayangkan saja ini, bayangan-bayangan saja tidak ini. Kalau dia menggunakan seluruh kekuatan aparatur negara atau lembaga-lembaga atau badan-badan kenegaraan dia gunakan untuk memfungsikan pemenangan salah satu pasangan, itu luar biasa kekuatan itu kalau dimanfaatkan. Nah, ini yang kita tidak mau terjadi dalam proses pilpres ini. Maka sesungguhnya kalau kita melihat ada satu norma, namanya ketetapan MPR nomor 6 ya, saya ingat tahun 2001 tentang etika berbangsa, etika berbangsa dan bernegara, ketetapan MPR nomor 6, etika kehidupan berbangsa itu. Dalam MPR ini diatur secara spesifik bagi pejabat negara atau mungkin penguasa yang merasa diri bahwa dalam proses penyelenggaraan kalau dia tidak terhindar dari proses penyalahgunaan kekuasaan misalnya, mending dia sementara mengundurkan diri dulu. Nah, sehingga saya setuju kalau misalnya ada berat pemakzulan atau impeachment itu bisa saja secara hak prerogatif ya, dia menyatakan untuk sementara diri untuk tidak full mundur atau cuti power gitu loh. Cuti ya, kalau kita melihat dalam sistem perundang-undangan, bagusnya dia melakukan cuti dan kekuasaan sementara berapa hari ini sampai dengan pemilu selesai baru dia secara normal melaksanakan kekuasaan eksekutif ini kan begitu, dan diserahkan sementara di wakil presiden sementara ini. Dan saya kira tidak ada masalah karena ini kepentingan atas nama kepentingan demokrasi, kepentingan rakyat untuk memelihara agar supaya sistem kedaulatan ini dia normal berjalan dalam proses pemilihan ini atas untuk menghindari abuse of power atau cawe-cawenya presiden. Ini saya kira ideal untuk digunakan. Betul. Saya lebih sepakat sih kalau misalnya beliau melakukan cuti sementara, cuti nonaktif sementara untuk menghindari itu, daripada ada kecurigaan publik karena ini nuansa suasananya politik terhadap dia kan begitu. Ini karena ada anaknya, ini masalahnya ada anaknya terlibat atau ikut langsung dalam proses pilpres ini. Terhadap proses impeachment ini di Indonesia sendiri gimana Bang? Sebelumnya udah ada atau belum? Nah, praktek impeachment atau pemakzulan itu pernah dilakukan sebenarnya di eranya Soekarno dan eranya Gus Dur, saya kira itu dalam catatan akademik itu dinilai sebagai satu sejarah, beberapa sejarah yang pernah MPR itu memakzulkan presiden kan begitu, karena Soekarno juga diberhentikan oleh MPR. Begitu juga Gus Dur juga diberhentikan oleh MPR walaupun tidak melalui peradilan konvensional, tapi menggunakan peradilan yang saya sebut tadi, peradilan politik. Ini kan peradilan khusus, sehingga proses pemakzulan ini dilakukan karena itu kewenangannya lembaga politik, bukan peradilan zaman itu ya. Kalau sekarang kan sudah ada Mahkamah Konstitusi, sebelum itu ya. Gitu. Dulu zaman Gus Dur memang ada Mahkamah Agung kewenangannya. Oke, seperti itu ya. Jadi memang sebaiknya presiden ini menghentikan cawe-cawenya atau cuti dulu. Tapi sebenarnya begini, karena kalau terkait ini Bang, terkait cawe-cawenya ini, emang sekarang ini maksudnya yang nampak itu ada atau gimana? Jangan sampai kan ini cuman tafsiran orang-orang tertentu bilang Jokowi cawe-cawe padahal faktanya nggak ada. Nggak begini, kalau maksudnya contoh konkretnya itu apa tindakan beliau ini yang cawe-cawe yang berpengaruh? Ya, sebenarnya di luar cawe-cawe misalnya mengintervensi itu, kita kalau melihat ya dari 3 konsep hukum perundang-undangan tadi yang saya bilang soal, sebentar ini kalau kita mau lihat cawe-cawe kan kita harus ada paling tidak ada dugaan kan, itu berpihak ke paslon misalnya nomor 2. Itu di luar itu saya melihat ada ini dugaan saja, karena dugaan pelanggaran 1,
kalau saya dalam konteks etika berbangsa kan sudah diatur itu seorang pejabat negara baik itu kan diatur eksekutif, legislatif maupun yudikatif itu harus berprinsip dalam proses penyelenggaraan pemerintahan berproses pada etika berbangsa dan negara diatur dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Kedua, harus terhindar dari konflik interest sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang diatur tentang seorang pejabat negara harus terhindar dengan konflik interest. Nah, konflik interest itu berhubungan dengan hubungan kekeluargaan. Nah, di sini juga itu yang kedua. Yang ketiga, soal bagaimana kewajiban, komitmen seorang pejabat negara itu, dia harus terhindar ketika dia menyelenggarakan proses pemerintahan negara ini, terhindar dari tindakan atau mungkin perbuatan yang hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan asas ya, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme itu. Nah, ini kan sudah ada undang-undang. Walaupun kita mungkin secara detail belum melihat proses ini kan proses kalau misalnya tadi dia melanggar asas-asas pemerintahan yang baik tadi tuh, yang bersih dan bebas KKN, itu harus kita laporkan misalnya. Nah, sekarang memang sudah ada itu aturan persoalan itu sudah digugat ke pengadilan. Oh, sudah ada itu ya. Ada soal konflik interest. Yang gugat itu dari tim mana? Dinasti politik saya dari kelompok forum, saya tidak tahu persis tapi sudah ada dalam proses persidangan dari beberapa pengacara untuk menggugat soal itu. Dinasti politik ya, isunya soal dinasti politik. Digugat presiden, ya, istrinya, anaknya dan beberapa keluarga yang terlibat dalam proses pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk wali kota Medan, karena ini masih kategori keluarga kan begitu. Nah, jadi untuk membuktikan itu ya para mungkin dibawa ke peradilan. Namun kalau dalam konsep pemakzulan saya kira kita tidak harus menggunakan peradilan konvensional, peradilan umum. Ya, karena ada ranahnya khusus. Peradilan khusus di. Ya kan? Nah, ini persoalan political will dari DPR untuk menggelar, berani tidak menggelar. Soal dia terbukti atau tidak kan nanti itu urusan di forum nanti. Nah, gitu. Jadi memang tentu kita sebagai masyarakat ini berharap pemilu ini berjalan secara luber jurdil. Nah, kalau misalnya itu terlaksana dengan baik, saya pikir ya pemilu ini akan baik-baik saja. Makanya kan banyak banget isu yang muncul, isu-isu politik pro kontra sana sini. Nah, kira-kira kalau misalnya pemakzulan itu tidak jalan, beliau tidak cuti, nah ini potensi kemenangan pilpres, kira-kira abang berpikirnya kemenangan itu ada di tangan siapa? Sekiranya pemakzulan nggak jalan, beliau nggak cuti, nanti pasangan calon presiden dan wakil presiden kalau saya bukan yang menguat siapa? Iya, kalau saya bukan pada konteks kalah menang ya, soal bukan kalah menang ya, itu urusan kalah menang itu kan urusan rakyat toh. Ya. Tapi hubungannya dengan soal isu pemakzulan dalam konteks pilpres ini, kita memang harus bahwa dalam proses pilpres ini kita semaksimal mungkin untuk menghindari intervensi ya kekuasaan terhadap proses pilpres ini gitu. Betul. Jadi ya kalau soal urusan kalah menang itu kan jangan cenderung misalnya ini karena ketakutan karena salah satu pasangan takut kalah. Ini bukan soal kalah menang, karena kalau kita melihat soal proses penyelenggaraan tadi itu yang dijelaskan soal asas ya, pemilu yang jujur adil misalnya, nah itu kita dudukan asas itu bahwa marilah berkompetisi secara adil, secara jujur dalam Pilpres 2024 ini. Nah, bagaimana kita mengukur soal keadilan, soal justice of electoral of justice itu, keadilan dalam pemilu ini. Kemudian tapi dalam proses penyelenggaraan ini ada kekuatan yang itu kekuatan salah satu pasangan itu yang itu masih berhubungan dengan kekuasaan yang di atas gitu. Nah, ini
juga yang kita tidak mau. Sehingga kalau misalnya tadi kita katakan kalau Jokowi itu misalnya sebagai presiden dia cuti atau sementara nonaktif dalam proses berapa hari ini, itu kita buka istilahnya kalau pertarungan itu eh, sama-sama lah begitu lah. Mm-mm. Pasangan 02 dalam ini anaknya Gibran itu juga dia tidak misalnya diduga tidak memanfaatkan bapaknya sebagai presiden dalam konsep pilpres itu. Saya kira itu yang paling penting itu. Ya, Kalau betul, menang betul. sudahlah itu pertarungan dalam sebuah kompetisi itu normal-normal saja. Tapi kita mau Betul. mendesain sebuah proses penyelenggaraan demokrasi yaitu pemilu ini secara fair gitu loh. Ya, Ya. secara Nah, fair dan berkeadilan. Jadi sama di mata hukum ini. Jadi proses Pilpres 2004 ini kita juga hidup dalam sebuah negara hukum ini kita menganut sebuah asas tentang equality before the law kan, bahwa ya, semua orang sama di depan hukum gitu. Artinya sama di depan hukum itu ya kalau bisa jangan ada intervensi begitu kan betul, betul. oleh Jangan ada kekuasaan yang di jangan atas, tendensius dan tendensi lain-lain dan kan. sebagainya itu. Nah, Nah, tidak tapi sebentar Bang, terkait dengan anu ini, proses impeachment ini kan ada batas waktu. Nah, pemilu ini hari pemungutan suara itu udah dekat. Nah, kalau misalnya dibawa ke DPR, kemudian ke MK, MK kalau nggak salah 90 hari ya Bang ya. ya, Nah, itu kan mana cukup waktu kita. Udah selesai pemilu dong. Kan gitu. ya kalaupun misalnya ini DPR secara institusi kelembagaan mereka melakukan rapat ya misalnya rapat untuk Mengusulkan memproses mengusulkan ke MK itu ya. ke MK itu ini kan soal waktu ini kan soal sebenarnya bisa dipercepat misalnya karena kan ke Mahkamah Konstitusi ini kan Mas, maksimal ya iya. Masalahnya maksimal gini Bang, hmm, yang kita maksimalnya mau 90 hari yang misalnya kita mau proses ini presiden loh, otomatis prosesnya nggak secepat itu. Sedangkan cuman mau proses jenderal jenderal aja kemarin kan kasusnya berbulan-bulan kan baru ingkrah. ya Nah apalagi presiden. Ini yang masalahnya bang. Jadi intinya kita berharap aja lah bahwa pemilu ini bisa berlangsung sesuai dengan apa namanya asas pemilu, lu judul tadi. Kemudian juga masyarakat juga cerdas dalam memilih, hmm, kan begitu kan? hmm, Ya dalam menentukan pilihan tentu kita harus betul-betul cermat dan ya teliti. Ya kita pantau track record dan lain sebagainya. Saya pikir dari semua paslon ini negarawan semua ya seperti itu untuk calon presiden ya. Nah, untuk wakil memang kita ya saya sih pribadi itu hanya cenderung kenal dekat itu dengan eh, Pak Mahfud karena ya beliau kan orang hukum otomatis kiblatnya kita lah kiblatnya orang hukum kan. hmm, Nah kalau untuk Caimin tapi ya saya juga belum pernah dengar bahwa beliau punya perkara apa namanya tersandung perkara hukum begitupun dengan Pak Gibran. Jadi ya intinya semua ini mereka insya Allah lah siapapun yang terpilih itu bisa eh, melanjutkan cita-cita negara ataupun melaksanakan pemerintahan dengan baik. Apa ya istilah hukumnya apa? God governance. Itu sih kalau dari saya bang. Karena kita ini mau keluar-keluar apa semua juga intinya itu tetap di masyarakat. Kalau masyarakat tetap pilih juga gimana bang? ya justru itu ini kan sebenarnya kalau dilihat dari sisi kepentingan politik politik interestnya itu misalnya ini yang bisa juga membahayakan ini kita jangan lihat dari sisi negatifnya bahwa isu tentang pemakzulan itu akan merugikan misalnya si Gibran misalnya toh nah, atau pasangan calon 02 tapi begini kalau publik itu sudah cerdas melihat bahwa problem mendasar dari isu misalnya pemakzulan itu karena misalnya untuk menghindari cawe-cawe ya atau ada politik dinasti justru ini merugikan juga sebenarnya terhadap Gibran itu sendiri atau pasangan calon 02 kan begitu karena rakyat akan melihat secara teliti bahwa wah ini 02 ini karena misalnya ada hubungan kekeluargaannya sehingga dia punya kesempatan untuk melakukan ini atau ada soal publik opini atau penilaian pendapat masyarakat atau penilaian masyarakat bahwa
ini terkesan Presiden Jokowi ini hanya dia mau melanjutkan kekuasaan presidennya terhadap anaknya kan begitu. Oh, isu 3 periode itu ya. Isi 3 periode itu. Nah ini yang kalau menjadi masyarakat juga tahu seperti ini atau mungkin kepentingannya untuk politik dinasti, justru nanti masyarakat tidak simpati terhadap pasangan 02 misalnya kan, karena ada kepentingan-kepentingan itu. Saya setuju, memang kita harus tarik pada konteks sekarang ini masyarakat sudah cerdas menilai kan, Jelas masyarakat. siapa-siapa presiden, wakil presiden yang punya kualifikasi, punya kemampuan untuk membawa negeri ini lebih baik ke depan. Yang Ya. punya kualitas, yang punya berpengalaman, yang punya integritas untuk membawa negeri ini yang lebih baik ke depan kan begitu. Saya kira saya setuju soal itu. Memang harus publik harus cerdas kalau negeri ini memang agar lebih baik ke depan. Ya, saya kira kita harus sebagai rakyat yang punya hak memilih untuk merawat demokrasi ini harus berpikir secara cerdas. Jadi jadilah pemilih yang cerdas begitu. Ya, itu maksud saya. Oke, jadi apa namanya? Diskusi kita cukupkan sampai di sini dulu. Sudah mau nyampe nih. Oke, nanti kita lanjutkan. Nanti video ini saya akan posting di channel YouTube. Ya, kalaupun ada tanggapan masyarakat, kita diskusi lagi, Bang. Oke? Saya kira Pasti akan ada komentar-komentar itu nanti. Komentar saya kira kita karena ini sifatnya diskusi ya. Ya, diskusi ringan lah. Sharing soal bagaimana isu ataupun wacana usulan pemakzulan pada tahapan pilpres ini. Ya. Saya juga sesuai dengan pandangan dan pendapat saya soal bagaimana dinamika pilpres ini hubungannya dengan isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang memang kita banyak berdiskusi karena dalam sejarah ketatanegaraan baru kali ini seorang anak presiden yang bapaknya atau presidennya masih aktif dia berkompetisi sebagai cawapres itu yang menjadi poin penting di situ. Oke. Oke Bang, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti setelah ada komentar dari teman-teman ataupun netizen, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Karena udah mau nyampe juga nih. Oke, itu diskusi kita hari ini teman-teman. Nanti kalau ada pendapat ataupun saran dari teman-teman, silakan dimasukkan dalam kolom komentar.